Rawuh Setoyo, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Dan kali ini Kitab Mawas Diri masih akan membahas kisah legenda sejarah Jakatingkir ya, dalam episode yang ketujuh, yaitu tentang Pegunungan Prawoto. Ya, jadi Jakatingkir di episode sebelumnya yaitu membahas tentang sosok Arya Baurekso. Ya, jadi Arya Baurekso ini merupakan pemimpin gerombolan gerilyawan ya. Dan Arya Baurekso ini juga banyak sekali membantu Jakatingkir dengan memberikan bantuan beberapa pasukan atau gerombolan gerilyawan untuk mengiringi Jakatingkir menuju ke Pegunungan Prawoto. Jadi Arya Baurekso ini merupakan sosok yang sudah banyak sekali membantu Jakatingkir ya, dan bahkan beliau itu memberikan beberapa pasukan gerilyawan untuk mengiringi Jakatingkir melakukan perjalanannya ke Pegunungan Prawoto. Dan juga Jakatingkir ini bertemu dengan Ki Ageng Puto ya. Dan pertemuannya ini sangat luar biasa ya, karena Ki Ageng Puto ini melihat seberkas cahaya yang melintas yang kemudian berada tepat di atas sosok Jakatingkir yang sedang tertidur pulas. Dan konon si cahaya ini merupakan cahaya wahyu keprabon atau wahyu seorang raja. Dan kemudian dalam pertemuan malam tersebut, akhirnya Ki Ageng Puto memberikan banyak sekali wejangan kepada Jakatingkir untuk kelak ketika Jakatingkir menjadi seorang raja. Dan kemudian keesokan harinya Ki Ageng Puto akhirnya melepas kepergian Jakatingkir untuk melanjutkan perjalanannya bersama rombongan gerilyawan menuju ke Pegunungan Prawoto. Ya, dan akhirnya Jakatingkir beserta rombongan gerilyawan ini meneruskan perjalanannya menuju Pegunungan Prawoto. Ya, dengan bantuan gerilyawan anak buah dari Arya Baurekso ini, akhirnya Jakatingkir sampai di daerah sekitar Pegunungan Prawoto dan bertemu dengan Kebo Andanu ya. Jadi Kebo Andanu ini seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar daerah Pegunungan Prawoto. Dan Kebo Andanu ini ternyata memiliki banyak sekali anak buah ya, sehingga Jakatingkir ini sangat mudah untuk mengetahui medan dari sekitar Pegunungan Prawoto. Dan akhirnya Jakatingkir bersama Kebo Andanu merundingkan perencanaan apa yang akan dilakukannya nanti. Dan setelah kesepakatan itu didapat, akhirnya Jakatingkir ini menjanjikan sesuatu kepada Kebo Andanu, dan apabila Jakatingkir ini berhasil menduduki tahta Demak, maka Jakatingkir akan memberikan daerah wilayah otonomi di sekitar Pegunungan Prawoto, dan bahkan Jakatingkir ini akan mengangkat Kebo Andanu sebagai sosok adipati atau raja bawahan di sekitar Pegunungan Prawoto tersebut. Ya, dan untuk sementara waktu akhirnya Jakatingkir ini beristirahat di tempat hunian para gerilyawan pimpinan Kebo Andanu tersebut. Ya, dan pada hari yang sudah ditentukan, akhirnya Jakatingkir ditemani dengan Ki Mas Monco ini menyamar sebagai seorang perumput ya, untuk mendekati pesanggrahan di mana letak Sultan Trenggono ini berdiam diri. Jadi Jakatingkir ini ingin memastikan bahwasanya Sultan Trenggono benar-benar berada di tempat pesanggrahan tersebut. Jadi Jakatingkir ingin memastikan dengan mata kepala dia sendiri seperti itu. Dan kemudian malam menjelang, akhirnya Jakatingkir ditemani oleh Ki Mas Monco ini menargetkan untuk menyergap kedua pasukan prajurit pengawal Sultan ya.
dan kemudian mereka ini berhasil menangkap kedua prajurit pengawal sultan dan kemudian dibawa ke tempat hunian gerilyawan pimpinan Kepo Andanu tersebut ya. Dan kemudian di sana akhirnya kedua prajurit pengawal sultan tersebut diberikan tawaran oleh Jaka Tingkir, dan apabila mereka menyanggupi tawaran tersebut maka Jaka Tingkir akan memberikan jabatan tinggi kepadanya. Dan tugas mereka hanya menyampaikan sesuatu ketika Sultan Trenggono dalam ancaman penyerangan pasukan gerilyawan, maka mereka harus menyampaikan dan menyarankan kepada Sultan Trenggono untuk menyampaikannya bahwa beliau harus meminta bantuan kepada Jaka Tingkir yang sedang bertapa di sekitar kawasan Pegunungan Prawoto. Dan para prajurit pengawal sultan ini harus menyampaikan bahwasannya seakan-akan mereka berdua ini melihat Jaka Tingkir sedang berada di kawasan Pegunungan Prawoto atau sedang bertapa berada di sekitar Pegunungan Prawoto tersebut. Dan kedua prajurit sultan ini harus menyarankan kepada Sultan Trenggono untuk meminta bantuan kepada Jaka Tingkir untuk mengusir para gerombolan gerilyawan. Ya, dan kemudian pagi menjelang seluruh pasukan gerilyawan sudah siap pada pos masing-masing untuk melakukan penyerangan ke tempat pesanggrahan di mana letak Sultan Trenggono berada. Dan apa yang terjadi? Akhirnya terjadi peperangan antara pasukan gerilyawan atau pasukan gabungan menuju ke pesanggrahan di mana letak Sultan Trenggono berada. Dan ini menimbulkan sesuatu kepanikan ya kepada seluruh prajurit pengawal sultan. Dan kemudian ini terjadi peperangan yang sangat hebat ya, banyak sekali nyawa-nyawa bergelimpangan ya, terutama prajurit pengawal sultan. Dan kemudian Kepo Andanu ini memacu kudanya dan berteriak-teriak dengan menyebut Jaya Majapahit, Jaya Majapahit, dan di tangan kirinya membawa bendera yang bersimbol Surya Majapahit atau kebesaran Majapahit. Dan kemudian seluruh prajurit pengawal sultan ini merasa terdesak ya dan panik. Dengan situasi tersebut akhirnya Jaka Tingkir memerintahkan kepada kedua pengawal sultan yang semalam diculik olehnya untuk melakukan tugasnya, yaitu menyampaikan kepada Sultan Trenggono, dan mereka harus mampu memberikan saran kepada Sultan Trenggono untuk meminta bantuan kepada Jaka Tingkir yang sedang bertapa di sekitar daerah Pegunungan Prawoto. Dan dalam situasi yang sangat panik, akhirnya Sultan Trenggono ini tanpa berpikir panjang ya, beliau langsung memerintahkan kepada kedua prajurit pengawal sultan tersebut untuk menemui Jaka Tingkir untuk mengatasi semua kekacauan yang terjadi, dan Sultan Trenggono akan mengampuni segala kesalahannya. Dan kemudian mendengar Sultan Trenggono tengah panik dan meminta bantuannya, Jaka Tingkir, Ki Mas Monco, Ki Mas Milo, dan Ki Mas Wiragil akhirnya bergerak. Ya, dan kemudian Ki Mas Monco ini mengeluarkan suara burung tiruan ya. Dan apabila suara ini sudah mulai terdengar, maka Jaka Tingkir sudah mulai akan tampil di medan laga. Dan ketika suara dari Ki Mas Monco yang menirukan suara burung tersebut ini sudah didengar, maka seharusnya para pasukan gerilyawan dari anak buah Kepo Andanu ini harus sudah berbalik mundur ya, untuk tidak melakukan penyerangan kembali. Hanya pasukan dari anak buah Arya Baurekso saja yang harus mendekat ke pesanggrahan atau melakukan penyerangan, namun tidak dengan Kepo Andanu dan para pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh Kepo Andanu. Namun di sini Kepo Andanu ini tidak menepati apa yang sudah disepakati ya, dan akhirnya Jaka Tingkir pun melihat
situasi yang tak terduga ini terjadi, sehingga para pasukan gerilyawan yang dipimpin oleh Kebo Andanu ini merasa kebingungan ya, karena Kebo Andanu ini tidak menurunkan atau simbol bendera yang dipegang oleh Kebo Andanu, yang seharusnya kesepakatan sebelumnya bendera harus sudah diturunkan ketika Jaka Tingkir hendak tampil di medan laga, sehingga anak buah Kebo Andanu atau para pasukan yang dipimpin oleh Kebo Andanu ini harus sudah mundur atau balik ke belakang untuk tidak melakukan penyerangan. Dan di situ Kebo Andanu sudah jelas tidak menepati apa yang sudah disepakati sebelumnya, dan Kebo Andanu ini tetap melakukan penyerangan mendekati pesanggrahan di mana Sultan Trenggono berdiam diri di situ, dan akhirnya terjadi sesuatu yang sangat panik ya. Kemudian Jaka Tingkir ini melihat situasi tersebut, kemudian Jaka Tingkir memacu kudanya beserta Kimas Monco, Kimas Milo, dan Kimas Murakil untuk mendekati Kebo Andanu dan meraih bendera Surya Majapahit itu di tangannya. Dan akhirnya Jaka Tingkir ini memerintahkan kepada Kebo Andanu dan mengingatkan kembali untuk berhenti untuk menyerang Sultan Trenggono. Namun Kebo Andanu ini tidak menggubrisnya. Beliau malah bersikeras akan membunuh Sultan Trenggono. Akhirnya Jaka Tingkir meraih bendera Surya Majapahit tersebut dari tangan kirinya, kemudian dilemparkannya ke Kimas Monco, dan Kimas Monco akhirnya menurunkan bendera Surya Majapahit tersebut sebagai tanda bahwa semua pasukan gerilyawan pimpinan Kebo Andanu memang harus mundur dari penyerangan, karena seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Namun Kebo Andanu ini bersikeras untuk melakukan penyerangan, dan kemudian terjadi pertikaian antara Jaka Tingkir dengan Kebo Andanu. Dan apa yang terjadi? Kisah legenda Jaka Tingkir dalam episode berikutnya masih akan berlanjut, dan nantikan kisah Jaka Tingkir dalam episode selanjutnya. Tayangan Kitab Mawas Diri adalah tayangan yang bukan tentang suatu agama, tetapi tentang keyakinan kita kepada Sang Penguasa Jagat, Jumbuheng Kaulo Dumateng Gusti. Tayangan Kitab Mawas Diri adalah tayangan yang selalu berusaha untuk memberikan tayangan yang mampu bermanfaat, terutama untuk generasi-generasi milenial, untuk tahu jati diri kita sebagai kita orang Nusantara. Terima kasih untuk sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, dan nantikan kisah legenda Jaka Tingkir dalam episode berikutnya dalam tayangan Kitab Mawas Diri. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.